Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini ada sebuah kisah yang sangat patut kita dengarkan. Kisah yang begitu banyak ibroh, pelajaran di dalamnya. Kisah yang seharusnya menjadi motivasi kita orang-orang yang beriman. Kisah ini bahkan langsung diceritakan oleh pelakunya sendiri yang mengalami peristiwa tersebut. Bukan sembarang pelaku, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau adalah ulama besar dalam Islam, ulama hadis, ulama fikih. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari 4 imam mazhab yang sampai hari ini diikuti oleh jutaan umat Islam. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu dari murid Imam Syafi'i. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di masa ketika beliau sudah lanjut usia, sudah usia tua, beliau pernah bercerita, dan cerita tersebut direkam dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini tiba-tiba merasakan kerinduan pengen pergi ke kota Basrah. Nah, Imam Ahmad ini tinggal di kota Baghdad, Irak. Suatu ketika ingin ziarah, entah apa yang mendorong, ingin ziarah ke kota Basrah. Padahal beliau tidak ada janji dengan seseorang di kota Basrah, dan juga tidak ada hajat khusus di kota tersebut. Namun hatinya terdorong untuk mengunjungi kota tersebut. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mempersiapkan segala sesuatunya, bekal untuk perjalanan yang hendak ditempuhnya. Tanpa ragu, Imam Ahmad berangkat sendirian menuju kota Basrah. Beliau menceritakan saat tiba di kota Basrah tepat waktu Isya. Kemudian Imam Ahmad ikut sholat berjamaah Isya di sebuah masjid di kota Basrah. Imam Ahmad menceritakan, hati saya tenang. Tidak lama setelah sholat, Imam Ahmad karena capek sebagai musafir, perjalanan jauh, beristirahatlah Imam Ahmad ini di dalam masjid. Imam Ahmad ini tidur. Namun tiba-tiba seorang marbot masjid, pengurus masjid, datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, kenapa Syekh? Nah, Syekh itu bisa itu memanggil kepada orang yang lebih tua, bisa juga panggilan untuk orang yang punya ilmu banyak, ulama. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks orang yang sudah tua. Kenapa Syekh? Anda mau apa di sini? Tanya marbot. Tidak mengetahui kalau yang ditanya itu adalah Imam Ahmad yang sangat terkenal. Dan karena kezuhutan, rendah hati, beliau Imam Ahmad ini tidak memperkenalkan dirinya, tidak menunjukkan siapa dirinya. Padahal di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad, ulama besar, ahli hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajar marbot tadi tidak tahu wajah, rupa seorang ulama besar. Namun mengetahui kiprah, nama besar seorang ulama, karena zaman tersebut tidaklah lumrah teknologi itu berkembang, terutama teknologi kamera atau media sosial seperti hari ini. Jadi wajar marbot tersebut tidak tahu, tapi seluruh negeri-negeri muslim saat itu mengenal siapa Imam Ahmad, tapi belum tentu tahu seperti apa wajah Imam Ahmad. Kemudian karena tidak tahu tadi, Imam Ahmad menimpali pertanyaan dari marbot tersebut. Ia berkata, saya ingin beristirahat, saya musafir. Marbot pun merespon, tidak boleh tidur di dalam masjid. Ukhruj, keluar. Imam Ahmad kemudian dalam manaqibnya menceritakan bahwa ia saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Kemudian sampai di serambi masjid. Maka kemudian Imam Ahmad bercerita dikunci semua pintu-pintu masjid. Kemudian karena capek lelah, pikir Imam Ahmad, barangkali saya kalau di dalam dilarang, mungkin di teras masjid saya boleh istirahat. Imam Ahmad bersiap untuk istirahat di teras atau serambi masjid. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Si marbot masjid ini datang lagi dengan kalimat yang lebih kasar lagi. Rauha, keluar. Maknanya sama, tapi kalimat menyuruhnya beda. Yang tadi masih halus, ukhruj. Rauha itu keluar seperti orang mati itu ditarik ruhnya, itu kasar. Keluar, tidak boleh tidur di serambi masjid. Karena kezuhutan, ketawaduan, Imam Ahmad diam saja, tidak marah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Imam Ahmad mengalami sebuah peristiwa yang kurang mengenakkan, padahal dia adalah ulama besar. Diusir dari masjid, diusir, dilarang tidur di serambi masjid. Bahkan tidak hanya diusir, tetapi Imam Ahmad didorong-dorong. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan, ini semua skenario-nya Allah yang begitu luar biasa. Di samping masjid itu ada seorang penjual roti. Di situ tempatnya tinggal, maksudnya di rumah sekaligus tempat dia berdagang. Nah, kalau sekarang mungkin ruko itu istilahnya ya. Penjual roti ini sedang mengolah adonan roti saat terjadi peristiwa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Penjual roti menghampiri, "Wahai Syekh, mari Syekh, silakan Anda boleh menginap di tempat saya." Akhirnya Imam Ahmad menyambut ajakan dari si tukang roti tadi. Imam Ahmad pun masuk ke dalam rumah, dijamu seperti layaknya tamu, dan tukang roti tadi melanjutkan pekerjaannya membuat roti. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat penjual dan pembuat roti ini sedang mengadu adonan, ada pemandangan yang menarik hati Imam Ahmad. Jadi penjual roti ini tidak berbicara kecuali ditanya, baru dia menjawab secukupnya. Kemudian diperhatikan dengan seksama oleh Imam Ahmad. Ternyata sambil membuat roti, sambil melakukan aktivitas, bibirnya terus bergerak, menandakan dia sedang mengucapkan sesuatu. Kemudian Imam Ahmad sambil meminta maaf bertanya, "Wahai saudaraku, aku perhatikan dari tadi ketika engkau sedang membuat roti, kayaknya mengucapkan sesuatu." "Betul ya Syekh, aku senantiasa mengiringi aktivitasku dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Ketika adonan diaduk, astaghfirullah. Ketika telur dicampur, astaghfirullah. Gula dimasukkan, astaghfirullah." Semua aktivitas penjual roti ini senantiasa diselingi oleh astaghfirullah, istighfar kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad, beliau bertanya, "Sudah berapa lama engkau melakukan ini?" Penjual roti menjawab, "Sudah lama sekali Syekh, kira-kira sudah 30 tahun. Imam Ahmad kemudian bertanya lagi, "Lalu apa hasil yang telah engkau peroleh dari perbuatanmu ini yang engkau jaga selama 30 tahun?" Penjual roti kemudian menjawab, "Berkat istighfar yang aku lakukan, tiada hajat yang saya minta kepada Allah kecuali pasti Allah Azza wa Jalla kabulkan semuanya." Semuanya dikabulkan, namun ada sesuatu yang belum dikabulkan. Apa itu? Imam Ahmad penasaran dan kemudian beliau bertanya, "Apa itu hajatmu yang belum Allah kabulkan?" Penjual roti menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Seketika Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Basrah." Dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid, keluar dari masjid, diusir dari teras masjid, sampai di jalanan di luar masjid. Ini semua karena istighfarmu. Allah dorong hatiku yang tidak ada hajat, yang tidak ada janji bertemu dengan siapapun. Allah dorong hatiku pergi ke Basrah. Dan hari ini aku dipertemukan denganmu penjual roti yang engkau punya hajat, ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang engkau dalam hajat itu ingin berjumpa denganku. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu keajaiban istighfar yang diakui oleh penjual roti tadi. Seluruh hajatnya, seluruh doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi masyarul muslimin. Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas pernah menyampaikan, "Man aktsar min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli adhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memperbanyak istighfar, kata Nabi, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesusahannya, kesedihannya, problematikanya, seluruh masalahnya. Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesempitan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hampir sama kalimatnya seperti dalam surat At-Thalaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang menjaga, memperbanyak istighfarnya, Allah jamin Allah akan keluarkan dari setiap masalah-masalah yang menimpanya. Allah akan lapangkan setiap kesempitan yang menimpahnya. Dan Allah jamin Allah akan berikan rizki dari tempat-tempat, dari kejadian-kejadian yang tidak pernah disangka oleh orang tersebut. Kisah tadi hendaklah menjadi motivasi kita. Perbanyak istighfar, karena istighfar itu Allah akan balas ganjarannya tidak hanya di akhirat kelak, di dalam ampunan dan rahmat Allah, namun Allah akan berikan ganjaran itu di dunia berupa hajat-hajat kita yang dikabulkan oleh Allah, dan Allah bebaskan segala problematika dan kesempitan-kesempitan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Kesalahan kami hamba yang fakir, yang dhaif. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.